Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Ahmad Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Puji dan syukur yang tak bosan-bosannya, yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang tak pernah putus-putusnya, sehingga kita dapat kembali berkumpul dan bersilaturahmi di majelis thalabul ilmi yang mulia ini, guna menambah ilmu dan meningkatkan kadar keimanan kita. Salawat beserta salam yang tak pernah lupa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Habibullah wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriat, kepada kita semua dan kepada semua pengikutnya hingga akhir yaumil akhir nanti. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jemaah RFM yang senantiasa istiqomah hadir mengikuti pengajian rutin kita ini. Sebelum memulai acara rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah agar menjadi lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-144. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, mata kunta iza u'tita basatokal ata'u wa iza muni'ta fabadokal man'u fastadilla bizalika ala subuti tufuliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Apabila kau gembira diberi karunia olehnya dan kecewa saat ditolaknya, simpulkanlah bahwa itu adalah bukti dari kekanak-kanakanmu dan ketidaktulusan penghambaanmu. Marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hikmah ke-144 yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Syahman Azikro dari Bogor. Kepada Bapak Muhammad Syahman Azikro, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qulullahu ta'ala fi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa
sebagainya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sadaqallahul Azim. Masya Allah, dengan segala firman. Qulullahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ila akhfafa ma akhafu alaikum syarqul asgharu. Qalu wa ma syarqul asgharu ya Rasulullah. Qala riyad. يقول له عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزينا فبأعمالكم أصدقوا إلا الذين كنتم تراءون في الدنيا فنزوروا فيتجدنا إنهم جزاء. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, syirik kecil itu yaitu riya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat semua manusia diberi balasan atas amal-amal mereka. Temuilah orang-orang yang dulu kamu perlihatkan amalmu kepada mereka di dunia. Lalu lihatlah, apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka? Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Muhammad Syahman Azikro. Semoga apa yang kita dengarkan barusan menambah keimanan kita kepada Allah sehingga kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu jemaah hadirin rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita satukan niat, kita satukan tekad untuk bersemangat dalam mengkaji ilmu Allah yang akan dikupas tuntas oleh guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak mengenai hikmah 144 sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hati jangan lupa kita niat melaksanakan perintah Allah talabul ilmi, niat menghidup-hidupkan syiar agama, niat syukuran nikmat akal, niat syukuran waktu senggang, sehat. Ya, banyak yang niat, semakin banyak niat kebaikan,
Dalam thalabul ilmi niat menghilangkan kebodohan, semakin banyak pula pahalanya. Oleh karena itu di dalam hati niat jangan lupa begitu kita akan thalabul ilmi agar kita menjadi seorang santri. Santrinya musannif kitab, santrinya para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-144. 4 hikmah lagi. 4 hikmah lagi Bu Anis Ahmad juz ke-1 ini. 4 hikmah lagi. Siap ngabubur ilmu. Mata kunta iza utita basatokal atau wa iza muni'ata qabadokal man'u. Apabila engkau diberi menyenangkan kepada engkau pemberian itu, apabila dicegah menyempitkan hati engkau pencegahan itu, diberi senang, kalau tidak diberi susah. Wastadilla bizalika ala subuti tupuliatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Maka keadaan hati seperti itu apabila dicegah menyempitkan pencegahan itu, diberi menyenangkan pemberian itu menjadi dalil, menjadi bukti dengan tetapnya sifat kekanak-kanakan di diri kita dan tidak benarnya sifat ubudiyah kita, sidik ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kita tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud ubudiyah itu adalah penghambaan. Nah, itu judul hikmah kita di 144 ini. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iza utita nikmat dunia. Apabila engkau diberi nikmat duniawi, minal gina, dari kekayaan, diberinya kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal jah, waril iji wal afiyah wa madhi wa ghariha. Allah Subhanahu wa taala memberinya kepangkatan, memberinya kemuliaan, memberi kesehatan, memberinya pujian-pujian. Banyak orang-orang yang memuji kepada dirinya. Itu nikmat-nikmat dunia. In basatota wa farihta. Karena mendapatkan harta, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan pujian, senang di hatinya. In basata wa farihta, jembar, lapang hatinya, gembira hatinya. Wa idza munita minha bi anta tatabaddala minal ghina ila faqr wal izzi bil zulli wal afiyati bil marad wal madhi bil zammi in qabadta wa zinta pastadilla bidalika ala tupuliyatika. Tetapi jika diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, jika diganti oleh Allah, wa idza munita, jika dicegah, bian tatabaddala minal ghina, seperti yang tadinya kaya dicegah oleh Allah jadi fakir, yang tadinya mulia oleh Allah jadi hina, yang tadinya sedang sehat-sehat saja lalu jadi sakit, yang tadinya jadi pujian orang, dipuji-puji oleh orang, lalu sekarang banyak orang yang menghina. Apabila terjadi seperti itu, in qabadta wa hazinta, dia merasa sempit hatinya, dia merasa sumpek hatinya dan bersedih, sangat sedih sekali.
Pastadilla bidzalika ala tuquliyatika, maka itulah bukti dari sifat kekanak-kanakan engkau, kekanak-kanakan kita. Gitu. Dikasih oleh Allah, senang hatinya. Kalau diambil lagi oleh Allah yang dikasihkannya, sedih hatinya. Dikasih oleh Allah yang diinginkannya, senang hatinya. Lalu yang diinginkannya ada, setelah ada diambil lagi oleh Allah, sedih hatinya. Kalau kata orang Sunda, bubudakeun. Apa Maman tahu Pak Maman ya? Maman Tasik. Bubudakeun kalau kata orang Sunda. Arti bubudakeun itu kekanak-kanakan. Umurnya udah tua tapi hatinya kanak-kanak. Umur aja udah mau dekat ke tanah tapi hatinya masih di langit, begitu. Umur sudah tua, hatinya masih kekanak-kanakan. Kenapa? Li'anna tifla yakunu aqluhu mahbusan fi nadarihi in ra'a ma yuhibbu basato wa fariha wa in ra'a ma yakruhu in qabado wa hazina wa baka. Karena sifat anak itu, namanya juga anak kecil itu akalnya terkurung dengan perlihatannya yang terlihat oleh matanya. Akal anak itu, kalau dia melihat yang disukainya, lapang hatinya, senang hatinya. Kalau dia melihat yang tidak disukainya, maka anak itu dia akan sempit hatinya, bersedih dan nangis, wabaka dan nangis. Itulah anak kecil itu, kekanak-kanakan, sifat kekanak-kanakan. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita. Bila kita diberi Allah kenikmatan dunia, baru kita gembira, suka. Lalu bila ditarik lagi kenikmatan oleh Allah itu, tadinya mendapatkan senang, lalu dihilangkan lagi senangnya. Dia atau kita sedih, kita menangis, sesak napas, dagang rugi, segala segala kerasa penyakit. Kita usaha punya saingan, tetangga keberi pakaian baru, tetangga banyak perhiasannya, usaha maju, kita usahanya lemah, kita usahanya bangkrut. Nah, menangis terus sampai segala macam penyakit kerasa, jantungan mah, udah kolesterol mah, segala macam kerasa, sesak napas. Itu sifat kekanak-kanakan. Itu bukti bahwa kita belum benar dalam penghambaan kepada Allah. Dipuji ceria, bercahaya, segar, bila dihina, merengut. Nah, itu tanda hatinya masih kekanak-kanakan. Hatinya yang kekanak-kanakan. Kalau badannya bisa saja sudah tua, tetapi hatinya kekanak-kanakan. Wala yatanabbahu ilama wara'a zalika, dan tidak memperhatikan di balik kejadian itu. Kenapa diambil lagi nikmatnya oleh Allah? Kenapa diambil kedudukannya oleh Allah? Kenapa dia diturunkan dari jabatannya? Kenapa dia nyalon? Misalkan yang nyalon tidak jadi, tidak mendapatkan suara, tidak dipercaya. Dia, kalau anak-anak tidak melihat ke belakang itu. Anak-anak megang pisau. Anak-anak sekitar umur 10 tahun megang pisau. Lari-lari dia. Lalu diambil lagi oleh orang tuanya. Si pisau itu diambil, diomelinnya. Anak-anak nggak berpikir apa-apa. Nggak ada anak-anak berpikir. Yang ada dia nangis langsung nangis. Bapak jahat. Dia lagi megang pisau, diambil oleh
bapaknya, bapak jahat katanya. Nggak berpikir. Si orang tua ngambil pisau itu karena orang tua tahu bahaya ini. Kalau kena orang lain, kena tangannya, kena badannya sendiri, bahaya celaka. Maka diambillah pisau itu oleh orang tuanya. Nah, tidak ada anak-anak mikir begitu. Nah, itulah kita. Tidak ada kita mikir, kenapa ya? Kalau saya lagi usaha-usaha, tahu-tahu datang bangkrut. Saya lagi sehat-sehat, tahu-tahu datang sakit. Saya lagi naik-naik jabatan, tahu-tahu jadi rungkat. Saya nyalon lurah, nyalon dewan, kok nggak jadi? Kenapa ya? Nah, tidak berpikir. Kalau yang akalnya sudah dewasa, berpikir. Dan dia meyakinkan sesuatu itu, ada sesuatu di balik semua itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang tadi sudah disampaikan oleh Qori. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu membencinya sesuatu itu, padahal itu lebih baik, amat baik untuk kamu. Itu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kamu menyukainya sesuatu itu, tetapi itu lebih buruk dari engkau. Yang kita sukai boleh jadi menurut Allah itu buruk, yang kita benci menurut Allah itu baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Dia Maha tahu dan kita tidak tahu, tidak akan pernah tahu. Jadi kalau yang dewasa hatinya, dia itu selalu bertawakal, berpasrah kepada Allah karena merasakan bahwa dirinya tidak tahu. Begitu. Sakit. Kalau sakit itu kan yang ingin itu bukan sakit, tetapi sehat. Yang ingin itu sehat. Semua juga ingin sehat. Tetapi ada luar biasa di dalam sakit. Dulu juga di jamaah LFM ini ada orang yang sedikit-sedikit sakit, tetapi Masya Allah dilihat itu rajin sekali dia. Rajin, di link malamnya rajin, ibadah. Banyak setor sholawat rajin. Begitu sekarang agak sembuh, terus bahkan mendapatkan kehidupan yang beda, hilang langsung. Nah, itulah sifat kekanak-kanakan. Jadi menurut kita sehat ini baik. Tetapi jika Allah menghendaki kebaikan, kadang-kadang sehat itu buruk untuk kita. Dan yang baik untuk kita itu adalah sakit. Kenapa? Dikala sakit bisa lebih baik dari sehat. Saat sakit banyak baca Quran, saat sakit banyak riadoh, saat sakit yang dibaca itu sholawat terus. Ya. Waktu punya jabatan lupa diri, sombong, sama tetangga nggak kenal, sama saudara nggak mau kenal. Begitu jabatannya jatuh, baru dia mau ke masjid, mau wirid, mau dekat tetangga, mau dengan saudara. Nah, berarti kejatuhannya itu hakikatnya adalah baik untuk dia dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita kaya, kita lupa diri, jauh dari ibadah kepada Allah. Boro-boro jam 2 bangun tahajud, jam 2 pun belum tidur, ngurusin dunia. Tetapi begitu bangkrut, jam 1 sudah bangun, sudah mandi taubat. Nah, kebangkrutan itu khairul lakum. Bagus, berkat bagi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang berakal tidak melihat casingnya, tidak melihat dohirnya kejadian itu, tidak melihat kekayaan, tidak melihat kemiskinan, tidak melihat sehat, tidak melihat sakit, tetapi yang dilihatnya itu apa hikmah di balik itunya. Karena kalau yang punya akal sempurna, akal yang baik,
dia yakin bahwa setiap yang Allah berikan kepadanya itulah yang terbaik untuk dirinya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua hal ini yang tadinya kaya jadi miskin, yang tadinya punya jabatan jadi hilang jabatannya. Jika terjadi semuanya merubah keadaan. Misalkan kan merubah keadaan itu yang tadinya kaya jadi sombong, lalu begitu jatuh miskin jadi baik, jadi sopan santun, jadi penyayang. Nah itu miskinnya itu adalah baik untuk dia. Robahnya keadaan. Kalau kita hanya bisa mengikuti robahnya keadaan, jika dikasih dia senang, jika ditolak diambil lagi yang diberikan oleh Allah kita sedih, itu mah bukan orang yang luar biasa, tetapi itu mah anak-anak begitu. Nah itu yang dimaksud dengan kata-kata Syekh Ibnu Athaillah mengatakan mata kunta ida utita basatokal atau wa ida mudita qobadokal man'u pastadillah bizalika ala subuti tupuliyatika. Maka jadilah dalil bahwa sifat itu jika diberi senang, jika ditarik oleh Allah susah, itu adalah sifat kekanak-kanakan kita. Dan yang kedua lagi, wa adami sidqika fi ubudiyatika, tidak benar penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadalla bidzalika aidan ala adami sidqi ubudiyatika, dan jadi dalil juga bahwa tidak benar kehambaan kita kepada Allah. Jika sedih diambil nikmat, senang diberi nikmat, itu bukti bahwa dua perkara. Satu, kekanak-kanakan. Yang kedua, tidak benar menghambakan diri kita ke Allah Subhanahu wa taala. Liana sidqal ubudiyah yantak ya kata di istiwa al-qalbi wa subutahu fi kulli ma jaa minallahil alimir rahimil hakim. Nah, karena orang yang benar-benar hamba Allah, orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah, apapun yang datang dari Allah, wasubutahu fi kulli ma jaa minallahi taala, apapun yang Allah datangkan kepada dirinya, istawal qalbi, hatinya istawa. Arti istawa itu yang datang yang baik dia di sini diam, begitu datang yang buruk tetap diam. Artinya datang yang baik dia tidak senang, datang yang buruk pun dia tidak sedih, biasa-biasa saja. Ini adalah orang yang benar-benar penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang datang dari Allah yang Maha Tahu dan kasih sayang dan Maha Bijaksana, dia yakinkan, dia pastikan bahwa itu adalah baik. Datang sakit, baik untuk dia saat itu. Datang rugi, bangkrut, ini yakin ini baik bagi aku, ini baik saat ini, baik bagi aku ini bangkrut ini. Itu jadi apapun yang datang dari Allah itu baik untuk dirinya menurut orang yang sudah dewasa pemikirannya, pemikiran hatinya, dan yang benar penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fal aqil sadiqu bil ubudiyah ida utiyat sakara wa hazira la'allahu makrullah. Nah, orang yang berakal, yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar jadi hamba Allah, apabila diberi nikmat oleh Allah, ida utiya, apabila diberi nikmat oleh Allah, sakaro wa hajira ala allahu makrullah, dia bersyukur kepada Allah, dia menyaksikan bahwa pemberi nikmat itu adalah Allah. Dan yang kedua, yang pentingnya adalah wa hadira ala allahu makrullah, dia hati-hati, jangan-jangan kenikmatan ini adalah tipu daya Allah, terperdaya dengan kebaikan Allah. Kita bangun malam tiap malam,
lalu tiba-tiba, hidup kita jadi mudah, rezeki kita jadi mudah. Pertama dia syukuran kepada Allah. Yang kedua, wahadiro la'allahu makrullah. Dia hati-hati, curiga dia. Ada apa ini? Hidup saya kok jadi begitu semudah. Rezeki kita kok begitu mudah. Jangan-jangan aku ini sedang diperdaya oleh Allah. Jangan-jangan aku sedang diusir dari rahmatnya Allah. Sehingga aku dari dulu menginginkan hidup senang, hidup bahagia. Lalu tidak terbesit di dalam hatiku ingin berjumpa dengan Allah. Ingin ma'rifat kepada Allah. Ingin musyahadah kepada Allah. Sehingga oleh Allah subhanahu wa ta'ala wahadira la'allahu makrullah, dimakar oleh Allah, diperdaya oleh Allah dengan kebaikannya, dengan kelembutannya. Nah, orang yang berakal sehat, orang yang berakal dewasa seperti itu, begitu mendapatkan kemudahan, bukan satu senang syukuran karena tahu bahwa kemudahan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bukan syukuran. Yang pertama syukuran, yang kedua dia hati-hati. Wahadiro, hati-hati dan curiga. Jangan-jangan ini, aku diusir oleh Allah dari rahmatnya. Diusir dari hamba-hamba yang gemar salawat. Diusir dari hamba-hamba Allah yang gemar tahajud, yang gemar melaksanakan riadoh-riadoh dengan segala kemudahan ini. Nah, orang yang dulunya rajin tahajud, rajin ibadah. Nah, pas tiba-tiba dapat kebahagiaan, dapat apa yang ia inginkan. Tukang usaha banyak untungnya, yang dulunya sakit jadi sehat, gitulah. Yang dulunya banyak susah jadi senang. Lalu dia berhenti ibadahnya karena sudah didapatkan segala yang ia butuhkan, yang ia senangkan. Itulah namanya terperdaya oleh kebaikan Allah. Jadi itu sifat kekanak-kanakan. Itu kalau diberi senang dia, lupa dengan apa-apa. Kalau dicegah susah dia. Kalau dulu dia sanjung-sanjung Allah apalagi susah. Allah itu maha baik, Allah itu maha pengampun. Kalau dapat kesenangan, dia teriak-teriak. Buat apa banyak-banyak wirid? Nggak wirid juga, saya sekarang hidupnya senang. Itulah orang-orang yang tupulia. Kalau kita yang sedang belajar suluk, jangan sekali-sekali kenal dengan akrab dengan orang-orang seperti itu. Bahaya. Akan menular sifat yang begitunya. Jadi dengan orang begitu kita hanya kenal saja, jangan bersahabat. Bahaya, bisa hancur. Bisa hancur, lebih hancurnya tukang usaha. Hancurnya akidah kita bisa kebawa longsor juga. Terus ibadah kita juga bisa keganggu juga. Gitu. Kalau orang-orang yang sedang suluk, sedang inabah, sedang belajar hijrah, ya kalau kitanya masih selayang-selayang nggak karuan, ya itu mah. Ya, tapi kalau orang yang benar-benar itu harus dijaga. Harus jaga. Jamaah RFM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jika kita dapat nikmat, lalu kita yang bagus itu setelah syukuran, wahadiro, hati-hati. Hati-hati. Bukan lupa daratan, tetapi hati-hati. Tiba-tiba lagi diam, ada yang ngasih uang 10 juta. Pikir dulu, ini rahmat Allah, apa ini kebaikan Allah yang kesononya akan menimbulkan celaka. Itu. Tiba-tiba kita pakai hura-hura, tiba-tiba kita pakai sesuatu yang jauh, tiba-tiba dengan uang itu kita jadi gak keburu masuk link, gak keburu ibadah. Oh, ternyata itu adalah keperdaya kita dengan kebaikan Allah. Tiba-tiba dapat rezeki besar. Wah, kita harus curiga nih. Jangan-jangan Allah nguji aku. Nah, kalau pikiran kita ke situ, itu namanya
bukan untuk kuliah, bukan kekanak-kanakan. Itu jangan-jangan kemudahan ini adalah umpan dari Allah. Apakah aku semakin dekat dengan Allah atau jadi lebih jauh dari Allah? Nah, aneh ya. Tetangga rajin ibadah, tetangga itu tukang ke masjid, tetangga tukang bangun malam, siang, setiap Senin, Kamis dia tidak pernah ketinggalan puasa. Tetapi kenapa yang banyak rezekinya saya? Kata kita tetangga. Saya tukang tidur, saya tidak pernah jarang ibadah, bahkan tidak pernah ibadah, tetapi tetangga saya yang baik. Tetapi kenapa dia yang fakir, saya yang banyak rezeki ya? Nah, kalau orang yang punya akal sehat, hatinya, akalnya sehat, akan berpikir ke situ. Bukan malah dia menepuk dada. Buat apa kamu sholat? Sholat kamu nggak bisa mendatangkan rezeki. Kamu sholat, kamu tahajud, kamu sholawat, tetap aja hidup susah. Tetap aja banyak amanah. Mending saya nggak sholat juga. Saya rezeki banyak. Nah, udah mulai itu. Udah mulai mau jadi salabah. Mau menentang Allah, lama-lama lebih dimudahkan oleh Allah, lebih dimudahkan setelah mudah semuanya, maka begitu sudah banyak hartanya dijatuhkan oleh Allah sekaligus. Kalau tidak di dunia, langsung di akhirat. Masih mending dijatuhkan di dunia, bisa taubat. Tetapi kalau sudah di akhirat, tidak bisa taubat. Kalau sudah sifat sombongnya keluar, itu yang harus kita takutkan. Nah, wahadziro. Jadi, maka kita hati-hati. Semakin banyak nikmat, semakin hati-hati. Itulah orang yang sedang suluk, sedang yang belajar hijrah. Bukan semakin banyak nikmat, semakin ketawa. Semakin banyak nikmat, semakin hati-hati. Jangan-jangan nikmat ini adalah memperdaya kita, sehingga kita jadi jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin meningkat ilmunya, semakin meningkat amal solehnya. Kalau mendapatkan nikmat itu, ilmunya semakin meningkat. Kalau mendapatkan nikmat, ilmunya, amal solehnya semakin banyak. Nah, wa idza mudi'a sabara wa radiya wa aikona anna mawaro azalika khairatun kasirah. Dan apabila nikmat dunia tidak diberikan oleh Allah, ia sabar, ia ridho, dan ia yakin di balik semuanya itu ada banyak kebaikan-kebaikan bagi aku. Itulah orang yang akalnya dewasa. Begitu ia inginkan sesuatu, tetapi yang ia inginkan tidak hasil, bahkan yang ada pada dirinya diambil oleh Allah, diambil juga oleh Allah. Nah, dia bersabar, dia ridho, dan yakin di dalam hatinya bahwa kebangkrutan ini ada kebaikan buat saya. Yakin 100% dalam kebangkrutan hidup ini ada kebaikan dari Allah buat saya. Hal yang menyalonkan jadi pejabat nggak jadi, dia akan sabar, dia akan ridho, dia akan yakin bahwa dengan tidak jadinya itu ada kebaikan untuk saya. Jangan-jangan kalau saya jadi nanti tidak bisa amanah. Jangan-jangan kalau saya jadi pejabat nanti malah jadi perampok, malah jauh dari agama. Maka dengan tidak jadinya itu sesungguhnya adalah kemenangan yang hakiki bagi orang yang akalnya dipimpin oleh hati yang terang benderang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.